marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara sore hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada acara sore hari ini dalam acara FGD, Focus Group Discussion, dengan tema peran Sospol DPRD Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat dan pemerintahan desa. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan foto bersama serta iya. Yang ketiga, sambutan dari Dewan Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Sugiharto STSH MSOS DT selaku anggota Komisi D Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya, materi pembicara satu oleh Ibu Malisa Lasdini SOS MSOS yang mewakili akademisi bidang politik. Selanjutnya untuk pembicara Bapak Agus Pujoharyanto selaku Kades Bumi Harjo yang mewakili praktisi politik desa. Selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan foto bersama. Sahabat S3, sedulur Sugiharto Selawase. Sedulur Sugiharto Selawase. Sedulur Sugiharto Selawase. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dewan dan materi oleh Bapak Haji Sugiharto STSH MSOS DT selaku anggota Komisi D Provinsi Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami atur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu sedaya, pangapunten kula kalih ngadegi karo nyantai. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ngasotal Gusti Allah. Salawat salam katur junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, yang saya hormati nyonya saya Malisa Lasdini, yang saya hormati Pak Agus nggih selaku praktisi Desa Bumi Harjo. Yang saya hormati Pak Jagem nggih dari Guyangan, matur nuwun rawuhipun, dan tidak lupa yang sangat saya hormati, sangat saya cintai, luar biasa ini, PKL Kecamatan Winong. Tepuk tangan dong yang meriah. Oke, yang saya hormati segenap sahabat S3, segenap desa di Kecamatan Winong,
sedulur Sugiarto Selawasih. Bapak Ibu, amargi wekdal ingkang singkat, saya juga akan singkat, semakin cepat semakin baik. Bapak Ibu, intinya dalam saestu Bapak Ibu, saking mana yang paling dalam, kula hangaturaken matur lembah nuwun dari panjenengan. Tanpa panjenengan saya tidak mungkin berdiri dengan background FGD dan logo Provinsi Jawa Tengah. Tanpa panjenengan seorang mungkin tekan Semarang. Tanpa panjenengan orang mungkin sekarang saya bekerja 13-14 hari Pak. 3 September dilantik, proses dan lain sebagainya, 14 hari ini saya bekerja. Nek boten keringet panjenengan, boten keseriusan panjenengan, boten derek air mata dan doa panjenengan, boten mungkin. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun. Bapak Ibu, amargi saking menika, dalam sak menika dipun patah dados anggota Komisi D, yaitu Komisi Infrastruktur Pak. Dulu 2014-2019 dalam Komisi C, pendapatan, ngurusi perusda, ngurusi bank, golek duit untuk provinsi. 2,5 tahun saya pindah ke Komisi B, pertanian, pariwisata, perikanan, nelayan, UMKM. Sekarang saya Komisi D, infrastruktur. Saya sudah mulai tergelitik, meskipun sejak kemarin saya juga membangun desa panjenengan, tapi ibarat bomnya, sekarang ini saya akan bekerja lebih keras di infrastruktur. Dan alhamdulillah, insya Allah besok paripurna saya masuk menjadi anggota Badan Anggaran Banggar Pak. Ini juga sangat keren kalau di sana. Dari 120 anggota yang masuk cuman sekitar 27. Jadi memang rontok oyo-oyoan. Dan dilalai kalau ini detik terakhir ketibanan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, tapi insya Allah sudah aman karena data sudah masuk. Pangestu panjenengan. Sekali lagi ini adalah berkat kerja keras dan pangestu panjenengan. Bapak Ibu, di Komisi D ada titik-titik perjuangan saya. Saya punya satu cita-cita dan ini saya akan keras saya perjuangkan. Sebagai informasi, saya panjenengan pilih adalah untuk berteriak. Panjenengan pilih adalah untuk menampung aspirasi panjenengan, menyampaikan di level pusat, provinsi maupun kabupaten. Setelah menyampaikan, harapannya adalah mewujudkan. Ini sesuai dengan sumpah pengangkatan jabatan saya. Pada waktu itu ditanyakan bahwa bersediakah saudara untuk menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil Anda dan mewujudkannya. Saya sudah menjawab siap, sehingga detik itu juga saya berikeras saya akan memperjuangkan hak panjenengan. Buktinya apa? Kula ora vokal Pak. Setiap rapat saya tidak pernah tidak bicara, nyaris tidak pernah Pak. Setiap ada perdebatan saya pasti tampil dan menghajar di sana. Tujuannya apa? Salah satu, pangapunten Pak Iki. Salah satunya adalah saya ingin jalan provinsi yang ada di Kabupaten Pati ini semuanya menjadi jalan rapat bertoncok. Saya ingin juga jalan kabupaten dan jalan-jalan desa di seluruh Kabupaten Pati dan Rembang tidak ada jalan yang berubah. Itu cita-cita saya. Saya sudah mengikrarkan tidak boleh ada lagi desa yang ada rumah warganya keterocoan di situ. Saya nanti akan menjadi senopati panjenengan termasuk dalam hal RT, RW dan juga RTLH. RTW tata ruang, RTLH itu rumah tidak layak huni. Ada 3 kategori, nanti akan saya perdalam Pak. Desa yang memang butuh itu silahkan. Ada 20 juta, ada 50 juta, ada 140 juta Pak. Tergantung renovasi, bangun baru, rehab dan lain sebagainya, penyesuaian. Yang penting data panjenengan ada di dinas sosial. Nek ra ono piye Mas? Lebokno bareng-bareng. Yang penting nyata memang membutuhkan Pak. Jadi monggo Pak. Ini juga mungkin akan kemarin juga menjadi prioritas ya dari calon-calon kita. Dan juga di sana saya punya satu titik perjuangan, tidak boleh lagi kayak ini sudah sangat minim. Tapi kalau ada lapor ke saya Pak. Tidak boleh ada lagi rumah di Kabupaten Pati dan Rembang yang tidak ada aliran listriknya. Mang catet WA kulo tak hajar langsung. Karena ini adalah tupoksi saya.
Biar pertanggungjawaban saya besok dunia akhirat ini enteng Pak. Ditanya, kemarin gimana? Dipilih warga hampir 67.000. Saya berjuang ini Gusti A, B, C, dan D. Nggih, wajar dalam satu perjuangan ada proses. Tidak ada manusia sempurna Pak. Tapi paling tidak saya akan menjadi senopati panjenengan terdepan yang mengambil hak panjenengan di Provinsi Jawa Tengah untuk kembali lagi ke panjenengan Pak. Jenengan beli rokok, beli apapun pajak loh Pak. Bensin pajak mau apa. Kembalinya salah satunya adalah lewat aspirasi. Nggih. Oleh karena itu Bapak, saya mohon pangestu, saya mohon doanya juga panjenengan, saya juga mohon diingatkan, titik perjuangan itu harus terwujud. Termasuk Winong ini adalah daerah saya terkait dengan pupuk dan lain sebagainya. Ini pun sama. Saya berharap ke depan ini ditingkatkan. Pupuk cukup ya? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Ke depan harus ditingkatkan Pak. Ini nanti subsidi akan meningkat. Jadi saya minta, pokoknya KPL. Jadi KPL dan distributor itu simpel Pak. Semakin iso dodolan akeh, semakin seneng. Terus betul. Sepenting aturan mainnya diikuti. RDKK, perjuangan Pak. Kemarin saya usulkan PPL harus didanai dari pas. Jadi RDKK itu bisa update. Orang yang meninggal, orang yang pindah, orang yang tuku garap, tengah tahun orang penggarap harus diupdate. Lah caranya piye iso update biar tidak muncul masalah? Selama itu hanya itu Pak. Kenapa ini kurang? Nggak ada kurang Pak pupuk itu. Tapi karena data kadang-kadang yang tidak valid. Nah ini saya minta kemarin danai PPL. Wah ini duit dan selalu ngupdate tiap hari. Oke, Bapak. Tambah 2 menit, mohon izin saya akan mengakses sedikit yang terkait FGD. Oke. Lanjut, teman. Ya. Saya mewakili panjenengan. Tentunya punya peran ya, baik politik maupun sosial. Dan ini sudah kita wujudkan. Salah satu acara hari ini adalah peran itu, menjaring aspirasi. Tugas kita memang ada legislasi Pak, ada yang bikin perda, anggaran, pengawasan. Dan sekarang juga kita ada, yaitu adanya penjaringan partisipasi masyarakat lewat aspirasi. Jadi berhak Pak. Jadi jenengan punya wakil dewan siapapun harus berteriak. Dewan kok dicoblos berarti belum menang-menang minggir Pak. Apabila saya punya pencatangan dengan panjenengan yang terdata hari ini, setelah ini panjenengan akan mendata korlap masing-masing desa, dekati tokoh, dekati ya sebanyak sedulure. Karena panjenengan ini data nanti yang masuk setiap tahun akan saya kumpulkan Pak. Syukur-syukur sopeng telu minimal sekali harus ketemu saya setiap tahun. Untuk menjaring aspirasi panjenengan ono apa tanggane, ada kebutuhan apa dan sebagainya. Oke. Selain itu juga saya juga setiap tahun bismillah lah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Gusti, saya juga harus THR, urun THR gitu. Mbok sesuwek, mbok secuil roti harus ada. Setuju ya? Itu wujud sebagai saudara. Karena saya sudah menyadari Pak, 2 tahun kita kerjakan. Masalah itu ora butuh akeh Pak. Ora kok pengen diteri kebo apa pitik siji ora. Diweni anu nggih. Tetes 2 tetes secuek sesuek 2 suwek iku men seneng Pak. Oh Mas Ki eling aku. Gitu. Mas Ki ternyata perhatian sampai aku. Meskipun itu kurang nggih. Jaringan tetap lebih berjasa dan sementara memang saya akan memperjuangkan itu. Nggih nanti dibuktikan Pak. Biasanya ora ono masjid. Nanti asal yang Dewan Provinsi. Bareng toh. Kayak pulau ini gak itu toh. Ini perwakilan per desa 1 2 1 2. Besok insya Allah yang hadir ini dapat ya wajib menerima untuk THR ke depan. Tepuk tangan dong, semangat. Ya. Itu wujud ya. Jadi saya membentuk saudara ini adalah menjadi S3, yaitu sedulur Sugiarto Selawasing temenanan Pak. Temenanan. Jadi sombel rasa ditinggal tiap tahun juga tak kumpulkan Pak. Kumpul terus ini. Jadi surah ono kata-kata oh gimana orang. Masih ke depan pasti maju. Maju dan maju. Gitu loh. Sampai dengan sepanjang masyarakat membutuhkan saya maju. Karena apa Pak? Pulanku sampai apal. Pengusaha, nggih wong kula dadi tahu, ora dadi tahu nggih. Pengusaha simpel Pak. Bang Hamid Pak nggih. Setahun aspirasi beramal 100-200 juta pun kadang pengusaha itu. 300 juta hebat lah. Tapi kalau dewan Pak, saya bisa 100 sampai 300 miliar per tahun untuk jatuh ke pati wilayah binaan saya. Bedanya tempat itu Pak.
Kok seneng Mas politik ya seneng orang ini. Nggih, kan itu loh. Makanya jenengan itu niteni. Wah iki Mas iki dulur lanang gitu loh. Purun nggih dadi dulur lanang kula. Temenan iki. Dasu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, coba lanjut sedikit materi oleh-oleh. Yang tadi legislasi sampun, penganggaran sudah, pengawasan, aspirasi. Lanjut. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Ya, mengenai sumpah tadi saya sampaikan. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, saya akan memperjuangkan ini. 576 kecamatan, 29 kabupaten atau 6 kota. Ini wilayah ampuan saya karena saya di provinsi. 790 kelurahan dan 7.809 desa. Tapi di Pati, lanjut, Pati ada 400 desa dan mungkin 6 kelurahan, Pak, kurang lebih sekitar gitu. Ya, coba kita lihat untuk Winong. Winong terdiri dari 27 desa. Kok 27? 30 ini keliru tadi. 30. Memiliki sekitar 276 RT, 214 TPS pada pileg kemarin. Ini data dari BPS. Ternyata penduduk Winong 2023 68.740, Pak. Lanangnya 34.500, wedoke 34.240. Jadi kesimpulannya wong wedok kurang 200 swidak. Jadi wong lanang sing 200 swidak golek bojo liyane Winong. Ngoten nggih. Ben jatah, ngoten nggih. Oh, itu dulu. Lanjut. Ya. Tantangan untuk di Winong kira-kira Pak ini mengenai kemiskinan ekstrim nggih. Ini ya pedesaan, pelosok dan sebagainya. Kekeringan dan krisis air bersih. Terus Pak. Nah, ini yang perlu diperjuangkan. Penambangan tanpa izin ada nggih? Ada berapa? Nggih, nanti dibenahi. Makanya saya di WA, mumpung saya komisi D, sing duwe tambang dan itu memang boleh ditambang kon ngijino Mas Ki, Pak. Saya berjuang. Jadi ora perlu ilegal-ilegalan. Ayo kita izinkan resmi. Orang yang mempersulit tak sikat, kan gitu. Saya tugasnya untuk memperjuangkan izin panjang sepanjang memang itu diperbolehkan secara dari undang-undang maupun perda. Infrastruktur di mana-mana seperti itu, Pak. Strategi kelangsungan hidup petani miskin banyak sini. Petani miskin banyak. Pengelolaan sampah dan mungkin juga hutan lindung. Sampah pripun Pak? Sampah di desa. Pak Billy, ternyata Pak Jokowi. Jadi ngeten Pak, saya sampah juga tupoksi komisi D sama. Jadi saya punya cita-cita sampah harus selesai di desa Pak. Caranya piye? Sampah itu tupoksi pemerintah kabupaten, tapi provinsi nggak boleh lepas tangan dong, gitu. Karena itu ke depan saya akan menyanangkan program dan sudah saya teriakkan Pak Menteri Ibu. Kalau wis ngomongan tadi sudah tak teriak no. Pak DL, saya nggak mau tahu sampah selesai di desa. Loh, gimana Pak anggaran kita? Anggaran digoleki, kayak gitu. Ya, rakyat ini, ya Jawa Tengah ini kaya, hampir 50 triliun Pak. Ya, cuma main-main dengan uang rakyat, kayak gitu. Ayo bareng-bareng, termasuk sampah Pak. Harapan saya memberdayakan masyarakat Karang Taruna, bikin TPA di desa, selesaikan di situ. Entah itu nanti untuk pupuk, entah itu untuk waste energi, ya, untuk energi, entah itu nanti makro dan lain sebagainya, dibiayai oleh negara. Betul Pak. Itu ya. Terus yang sebagai penutup, saya dulu 2019 pernah memperjuangkan untuk Perda nomor 3 tahun 2019. Desa wisata penting Pak. Desa wisata penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa tatkala ada sesuatu. 2025 ini saat kita prihatin ke depan. Jujur Pak, 2026 lumayan lah. Kita ada bonus demografi. Bahwa nanti usia produktif tahun 2000 Indonesia Emas itu tahun 2045 itu usia produktif 2 kali dari usia non produktif Pak. Nah ini usia produktif pikiran untuk gawean akhirnya menjadi non produktif, menjadi beban negara dan beban kita semua. Karena itu ya sebagai penutup saya titip, karena saya juga petugas partai, saya sekarang ada di fraksi partai PKB. Harapan saya antara provinsi, kabupaten sinkron Pak, sehingga besok Pak, ini loh bukti, saya tanggal 12 saya mengumpulkan massa di Winong. Pak Gubernur, saya minta dibantu warga saya.
konstituen saya. Pak Bupati, ini dulu yang memilih panjenengan. Saat dengan bukti ini loh saya kumpulkan, tolong ini dipikirkan bagaimana kemajuan desa di Kecamatan Winong. Gitu loh Pak, gagah. Nah, tiba-tiba nong Winong mek jus ya, aku isin aku gitu loh. Oh piye Mas mek jus misalnya. Pramilo mudah-mudahan bisa seirama Pak ke depan nggih. Saya titip untuk itu karena nggak boleh kampanye, ini bukan kampanye nggih. Iki mudoroso, gitu, mudoroso nggih. Saya tugas monggo saran-saran biar saya punya muka ke depan. Kemana arah partai itulah saya. Ngoten nggih. Demikian Bapak-bapak saking kawula, saya sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kabeh sedulurku, kabeh wingi mesti milih aku. Ke depan milih saya, Bapak Ibu. Sanggup nggih? Dan buktikan piye keridane Pak Sugiarto untuk ke depan. Jadi kan usul Pak, ke Kades, Pak Kades ini jalan ngarep omahku, Pak Kades ini butuh RTLH, Pak Kades iki listriknya piye, Pak Kades monggo Pak. Saya yang akan mengambil hak panjenengan Semarang itu untuk saya wujudkan di dalam panjenengan. Mbak Nuwun, kelawan mohon pangapunten kalau mau telat amargi saya pindah dari Juwana Pak. Juwana rencana jam 1, jam 3 selesai, ternyata rampungnya jam 4 kurang seperempat Mang. Mepet Pak. Ini malah tombok ngene nggih. Jadi pasang orjen ya Mak, nyanyi salah lagu ini, waduh pening ya. Tapi nggak apa-apa nggih. Saya sama Pak, nanti saya juga kayak gini. Karena begini orang hiburan pusing loh Pak, gitu. Teko pergi orang nyanyi repot, makanya wes tombol sidik tapi rapopo, nah gitu. Matur nuwun nggih, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sugiarto. Acara selanjutnya materi pembicara 1 oleh Ibu Malisa Ladini Ensos mewakili akademis bidang politik. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Sugiarto ST SHM SOS CHT selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah fraksi PKB. Yang terhormat narasumber kedua kita Bapak Agus Pujo sebagai praktisi politik desa dari Kecamatan Winong, Desa Bubiharjo. Yang terhormat Bapak Jagem Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kepala Desa Guyangan, Kecamatan Winong. Perkenalkan di sini saya Malisa Ladini. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang kenal atau ketemu saya. Biografi saya S1, S2, S3 itu di bidang politik Bapak Ibu, sehingga di sini saya bicara sebagai akademisi, praktisi, aktivis di bidang politik ya. Maksudnya bukan hanya sekedar kapasitas istri, tapi memang karena backgroundnya sama gitu loh di bidang politik. Pada pertemuan hari ini yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu singkat-singkat saja karena memang waktunya sudah mendesak. Saya kasih judul pertemuan hari ini itu adalah merawat demokrasi desa sebagai penguatan partisipasi politik tingkat desa. Karena betapa pentingnya partisipasi politik desa itu untuk negara kita gitu loh Bapak Ibu. Jadi kurang lebih saya akan singkat-singkat mengulang lagi ya Bapak Ibu pelajaran PPKN-nya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama demokrasi. Bapak Ibu udah pada sering tahu gitu loh, maksudnya mungkin anak-anak sering mengeluh Bapak Ibu kurang demokratis atau Pak Kepala Desanya kurang demokratis. Demokratis itu apa gitu loh? Demokrasi itu apa? Demos itu artinya rakyat dan kratos itu artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Jadi banyak kalau orang pidato ngomong demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah itu kalau secara politik Bapak Ibu itu yang ngomong pertama kali itu ahli demokrasi dari Amerika namanya Abraham Lincoln. Terus lanjut kenapa bisa ada negara demokrasi gitu. Negara demokrasi diawali awalnya sama dari negara kerajaan atau monarki. Secara sejarah kan kita juga sama.
gitu loh. Kalau dari segi politik, saya sedikit teoritis ya Bapak Ibu karena saya mewakili sebagai akademis. Filsuf dari Yunani kuno namanya Polybius itu mengatakan bahwa alur demokrasi itu diawali dari negara yang monarki. Jadi monarki itu apa? Negara yang diperintah oleh satu orang atau raja. Terus ternyata kekuasaan itu berubah menjadi yang buruk, berubah jadi tiran. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan oh ini pemimpin tiran maksudnya adalah satu orang yang berubah menjadi buruk gitu loh. Terus karena itu akhirnya menambah besar lagi jadi adanya aristokrasi. Aristokrasi itu adalah pemerintahan yang diperintah oleh beberapa atau sekelompok orang gitu. Terus berubah akhirnya mungkin itu buruk, terus jadinya oligarki. Terus muncullah pemerintahan yang demokrasi, yang artinya adalah pemerintahan dipegang oleh banyak orang atau banyak rakyat, yang artinya adalah demokrasi. Kemudian kalau demokrasi itu berjalan stabil akan tetap baik Bapak Ibu, tapi kalau sumamanya itu chaos atau runtuh dalam artian itu namanya mogokrasi. Jadi mogokrasi kayak contohnya di negara Uni Soviet seperti itu. Jadi sebelum ke demokrasi desa saya akan sedikit review Bapak Ibu. Mungkin istilahnya memberikan pengetahuan lah sedikit mengenai demokrasi pentingnya dan lain sebagainya. Kalau bicara soal demokrasi mungkin pemerintahan yang paling ideal. Cuman kalau dilihat dari indeks secara dunia Bapak Ibu yang menduduki peringkat nomor 1, 2, 3 negara paling demokratis itu bukan kayak orang bilang negara maju seperti Amerika atau Inggris, bukan Bapak Ibu, tapi adalah negara kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah negara-negara yang ada di negara Skandinavia seperti Norwegia, Finlandia, Swedia. Itu adalah negara-negara yang sudah tidak memikirkan lagi 5 hal. 5 hal pokok itu apa? Sandang, terus kemudian pangan, ketiga adalah papan, keempat adalah kesehatan, kelima adalah pendidikan. Jadi kalau misalkan bicara sama negara berkembang, maksudnya mau muluk-muluk istilahnya, besok masih bingung apa kita makan apa Bu, masih bingung besok bayar sekolah SPP-nya gimana Bu, masih bingung itu istilahnya masih proses gitu loh, istilahnya masih ya belajar negara berdemokrasi lah seperti itu. Terus kalau kita masuk ke konsep demokrasi desa, itu salah satu tokoh yang saya ambil di sini adalah ahli sosiolog desa namanya Sartono Kartodwijo, mengatakan bahwa otonomi desa atau demokrasi desa itu menyumbang kemajuan demokrasi nasional gitu loh. Karena suara desa itu suara yang sangat potensial untuk dinilai dari tingkat partisipasi politiknya seperti itu. Kemudian saya langsung lanjut aja ke partisipasi politik ya. Partisipasi politik dari data KPU itu secara nasional Bapak Ibu 2019 ke 2024 sedikit menurun, itu hanya prosentasenya saja dari 8197% ke 8178% Bapak Ibu. Jadi menurun sedikit tapi sudah dibilang baik lah gitu, karena di atas 80% gitu yang sudah mencoblos seperti itu. Kemudian kalau saya turunkan lagi di Jawa Tengah Bapak Ibu, di tahun 2024 itu partisipasinya 80%, naik sedikit di angka 82,5% di 2024 ini. Kemudian kalau di tingkat Kabupaten Pati untuk sekarang juga meningkat di 83%, sebelumnya di 81%. Terus kemudian kalau di Winong itu angkanya 79,79%, jadi di bawah rata-rata nasional Bapak Ibu. Ini lebih tinggi dari partisipasi politik di India Bapak Ibu. Padahal kan di sana kan penduduknya padat. Terus Indonesia itu kan kalau secara karakteristiknya kan hampir sama dengan India Bapak Ibu. Istilahnya kan Indonesia dari kata Indus dan Nesos yang artinya adalah India kecil atau kepulauan kecil gitu loh. Tapi dilihat dari orang-orangnya kan juga mirip ya Bapak Ibu ya, Indonesia dengan India ya. Cuman kan beda tingginya, beda hidungnya Bapak Ibu. Tapi kita bisa lebih dari mereka, partisipasi politik kesadarannya seperti itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu kita kalah dengan negara Singapura yang dia sudah mencapai 96%
partisipasi politiknya. Padahal negara Singapura Bapak itu negara muda, negara yang besarnya aja dengan kota Semarang lebih besar kota Semarang Bapak Ibu. Tapi mereka tuh keinginannya keras untuk istilahnya mencoblos, untuk memilih wakilnya, memilih presidennya seperti itu. Jadi nggak seperti kita, negara yang mencari orang, tapi kalau di sana orang yang mencari negara. Jadi mereka berlomba-lomba meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan apa-apa untuk membelikan suaranya seperti itu, karena mereka paham betul bahwa satu suara itu bisa mengubah nasib suatu bangsa seperti itu. Langsung masuk ke partisipasi Winong Bapak Ibu. Ini kok jualan? Yang Winong. Kalau di Winong itu partisipasinya sekitar 2.800, itu salah ya Bapak Ibu. Harusnya Winong ya ditampilkan. Sekitar 2.800-an. Sedangkan untuk lawan incumbent-nya itu kemarin sekitar 2.300. Jadi selisihnya sekitar 500-an. Istilahnya suara Bapak Ibu telah mengantarkan Bapak Sugiharto ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi istilahnya Pak Sugiharto berhasil mengalahkan incumbent yang sudah berhasil jadi 3 kali Bapak Ibu. Dan ini pun sebuah kebanggaan bagi kita semua dan ucapan terima kasih karena semua itu adalah karena Bapak Ibu. Jadi bahkan fenomena ini pun saya tulis di artikel jurnal internasional Bapak Ibu karena berhasil mengalahkan incumbent selama 3 periode tadi itu. Seperti itu. Kalau dilihat dari eksternal partai, terus kenapa harus saya ungkap di sini ya, hubungannya DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan rakyat itu apa gitu loh. Yang pertama, Pak Sugiharto ini sebagai apa? Sebagai wakil rakyat. Yang kedua adalah sebagai mitra pemerintah. Terus sebagai untuk meningkatkan partisipasi politik juga gitu loh. Jadi nanti juga ada pilkada dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab Pak Sugiharto juga untuk meningkatkan partisipasi politik dari Bapak Ibu. Terus kemudian menjalin komunikasi yang efektif. Jadi adanya dialog bersama gitu adalah salah satu cara untuk menjaring aspirasi panjenengan semua. Kemudian masuk ke wakil rakyat itu seperti apa di tengah masyarakat gitu loh. Yang pertama itu karena memang dia dipilih dan akhirnya dia secara legitimasi itu menjadi wakil panjenengan di bidang aspirasi, kemudian kepentingan, kemudian dia juga bersuara di parlemen seperti itu. Kemudian DPRD itu juga memiliki fungsi seperti mengawasi jalannya pemerintahan, kemudian bertanggung jawab juga keluh kesah daripada konstituen ya. Jadi Bapak Ibu itu kalau semuanya berkeluh kesah begitu sama Pak Sugiharto, ya memang Pak Sugiharto memang tugasnya untuk itu gitu loh, untuk mendengarkan seperti itu. Terus kenapa harus kita belajar soal demokratis desa gitu? Karena memang demokrasi desa adalah lumbung suara desa adalah lumbung suara nasional seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi kenapa seperti itu? Karena istilahnya desa itu masih nilai gotong royongnya ada, kemudian keharmonisan sosialnya juga masih sering dibangun dan lain-lain sebagainya. Jadi istilahnya jangan dibilang Bapak Ibu kalau misalkan orang Singapura tuh nggak perlu di Singapurakan lagi, harus perlu. Seperti mereka juga punya pendidikan kewarganegaraan gitu. Orang Amerika juga tidak semuanya sudah berprinsip Amerika, dia masih terus diingatkan, masih mengamerikakan orang Amerika. Dan salah satunya adalah juga Bapak Ibu, orang Indonesia juga harus terus diingatkan, harus diindonesiakan gitu loh. Makanya salah satu forum seperti ini itu adalah untuk mewujudkan nasionalisme Bapak Ibu, untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa kita gitu loh. Saya kira sekian ya karena waktu juga sudah mendesak. Saya kira cukup. Bisa dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Malisa Ladini. Acara selanjutnya materi pembicara oleh Bapak Agus Pujo Haryanto, Kades Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, mewakili praktisi politik desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Sugiharto, STSA-MSOS CHT. Yang saya hormati
Bapak Jagem, Kepala Desa Guyangan, senior saya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tamu undangan dalam acara FGD pada sore hari ini. Kebetulan saya ketiban sampur, Bu. Kemarin ditelepon sama Pak G, wis Musa Isaisane disuruh kasih materi. Atau di pagi, tentang apa demokrasi yang ada di desa seperti itu. Sebenarnya demokrasi tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Saya tinggal menambah sedikit, Pak. Jadi demokrasi yang ada di desa itu mungkin panjenengan semua sudah paham. Ya, demokrasi teng desa nggih ngoten niku. Beda desa, beda cara. Nggih, Pak. Nggih, enten sing desa niku ya digiring ngoten gampil. Enten sing desa senengane niku lirak-lirik petinggine. Enten sing seneng nglapurke paegine. Ngoten nggih Pak Jagem. Ah, ngoten. Terus demokrasi di desa itu fleksibel. Jadi tergantung dari desa masing-masing dan kultur masyarakat. Menurut saya seperti itu. Jadi saya ada sedikit materi, Mas. Next saja, Mas. Langsung, Mas. Langsung next. Nah, demokrasi ada di desa itu sebenarnya mudah, Bu, tapi susah untuk diimplementasikan. Saya sebagai kepala desa, menurut saya ya, jadi demokrasi yang ada di desa itu ada 7 aspek yang harus diketahui. Pak Inggi itu gampil, pokoknya gelem rembukan, gelem kumpul, gelem jagong, niku menurut kula clear. Dan iya, Pak, clear. Masalahnya apa? Ya, permasalahan yang ada di desa itu pasti diketahui. Nah, jarene tiang-tiang sepuh niku ngeten, kula disukani wejangan. Kowe dadi Pak Inggi kudu ngerti cebloke godhong jati. Godhong jati ning pojok lor, pojok etan iku kudu ngerti. Nah, ilmu kerene Pak Inggi kudu ngerti ilmu sosial, ekonomi, politik. Jadi mboten ngertos sosial tok. Politiknya juga kita ngertos. Nah, orang ngerti di politik wargane, dan ya wong jabatan itu nampung nggih 8 tahun. Sanyukan ngeten iki kula pun sekawan tahun, Mbak. Nggih, kula Pak Inggi Anyar. Nggih, terus nggih pinter-pintere napa mawon ngoten mawon. Saya lanjutkan. Untuk perwujudan demokrasi di desa itu 1, musyawarah desa. Itu pasti. Soalnya dalam perencanaan pembangunan setiap desa itu ada melalui musyawarah dusun, musyawarah RW, musyawarah desa, musren bagdes. Setiap tahun itu dilalui. Jadi itu tiap desa harus melalui, Pak. Jadi selanjutnya contoh perwujudannya pemilihan kepala desa. Nah ini, namun pemilihan kepala desa ini antarane urip kalih mati, ngoten nek menurut kula. Jadi nyalon petinggi itu totoane nyawa, jangan. Nek ora wani ora usah nyalon, ngoten maksudnya niku ben-ben musuhe, Mbak. Ngoten lho. Yang ketiga, setiap desa itu melalui pasti ada rapat. Rapat niku nggih sak mergo-mergo, saged teng warung, saged teng pertelon, saged teng balai dusun, saged wis pundi mawon nek kula rapat niku. Tidak harus rapat itu harus formal, harus napa, sing penting niku kempal rembakan. Nek mun dirembak niku pun sae. Lanjut itu di desa dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa, organisasi yang mewakili masyarakat, BPD ya. Ya mungkin di sini ada yang jadi BPD, tupoksinya BPD seperti apa, panjenengan sudah tahu. Semua sekarang itu butuh tanda tangan ketua BPD loh. Jadi
Pak inggih niku mboten saged sak geleme piyambak badhe ngajuke bantuan napa ngoten nggih mengetahui ketua BPD. Dados nek enten ketua BPD niku mboten ngertos. Nah niku kedah tanglet kalih pemerintah desa ngoten. Next Mas. Tersedianya lembaga-lembaga kewilayahan, contoh enten desa niku enten yayasan misalnya nggih niku yayasan pendidikan, yayasan nopo lembaga swadaya masyarakat, nopo ya kesehatan itu bentuk perwujudan demokrasi. Selanjutnya keenam, ini mungkin jenengan mangertos. Setiap nek teng desa kula niku selapan dinten sepindah. Niku enten rutinan RT RW. Lah niku Mbah, rutinan RT RW niku nek teng kene kula namine arisan nggih. Niku penting sangat niku. Biasanya niku nggo curhat warga RT RW sekitar. Butuh nopo iki dalane kok ajur, banyune mboten wonten, kaline dados kalen. Nggih Pak Ki. Niku kali mulai Bumiharjo Tegintegan niku sakniki dados kalen. Ngoten. Dados kali Gunung Sumedang niku enek enten toya mboten nganu. Bumiharjo niku kebagian paling terakhir nek Karangkonang kalih Tanggel pun bar. Nggih Pak. Nek Tanggel kalih Karangkonang niku nek pun bar tandur nembe teng Bumiharjo. Salajengipun kebebasan berserikat, Pak. Kebebasan berserikat itu masyarakat desa memiliki kebebasan untuk membentuk suatu organisasi atau kelompok. Saat ini gambel, Pak. Makanya teng desa-desa niku non sewu. Kathah tamu saking lembaga swadaya masyarakat, tamu saking media. Niku saat ini gambel saat ini. Dugi notaris gawe Kemenkumham medal pun sah. Terus niku bentuk demokrasi yang ada di desa bebas. Nek kula teng desa kula niku warga niku kula bebaske ngomong. Wis sak omong-omonge kono wis ben sak karepe kula ngoten. Terus ape lapo wae wis mbuh sak geleme ngoten. Tapi niku wau kula kebagian terakhir ya Pak. Terus wedale niku nggih pun dipas-paske mawon. Ben boten kesuwen nggih sumuke ngeten. Tapi kula supe Pak boten tepangan. Nggih ya. Kula badhe tepangan riyen. Nami kula niku Agus Pujo Haryanto. Nggih. Kula lari saking Botok Bumiharjo. Nggih. Terus kula kelahiran 82. Terus tasih napa tasih bocah. Nggih. Kadang nggih dadi bocah edan senengane ngulon ya nggih ya. Ngoten. Terus monggo mangke nek teng Botok mampir Pak griyane kula masjid Ngilen enten pertigaan nganan. Nah, terus niku mangke enten omah blong-blongan mboten enten pagere, mboten enten lawange nggih niku. Terus griyane kula. Ngoten. Mangke nek napa lewat monggo pinarak. Kula niku kebeneran dadi petinggi ngoten mawon. Kula ngomong kebenaran mboten sengaja, nggih ya. Kula mboten niat, mboten sengaja kebenaran dadi petinggi. Niku nek tiyang Bumiharjo niku petinggi namung sepindah-sepindah. Lah wingi niku mboten enten nyalon, kula nyalon mbuktekno oh sepisan tenan jebule ngoten. Dados saking kawula tekap sumanten kurang lebih kula ngapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang mau tanya silahkan angkat tangan. Untuk mempersingkat waktu monggo. Yang mau tanya? Yang mau tanya? Usul misalkan Pak Wino kekeringan, Pak aku butuh bantuan air, monggo bisa. Ya, selanjutnya ada yang tanyakan?
Nanti nama sama asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari Danyang Mulyo, RT 4 RW 3. Saya sudah berulang kali tanya kepada Pak Giarto, bahkan di rumahnya sana ya, pernah tanya. Di sini Pak, ini saja terus terang. Saya adalah perangkat desa ya. Di desa saya, jalan usaha tani itu belum ada sama sekali. Bahkan gini, kalau musim panen ada kombi itu masuk ke sawah-sawah itu sangat kesukaran karena jalan yang ada itu jalan usaha tani belum ada tapi begitu kurang, hanya madatannya belum ada juga. Yang sebelah desa saya pas untuk lewat itu tidak ada. Ini tolong diusahakan. Yang kedua, saya bangga dengan Pak Giarto yang dulu pernah saya perjuangkan, yang sekarang bisa duduk ini ya, duduk di Komisi D sekarang ya. Ini memang kalau di desa saya, terutama desa Kerto, desa Danyang Mulyo, dusun desanya itu ini masih ada kekurangan atau penduduk yang memang kurang mampu. Kalau dilihat dari segi perumahannya itu kurang memuaskan, nggak memuaskan memang, bocor juga itu berupa gedek. Nah itu ini coba diusahakan. Terus cara saya mengusulkan gimana? Kan kalau saya itu perangkat bukan kepala desa. Itu saja sementara yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun, sudah maghrib nggih. Dan ini untuk CUT dalam usaha tani, kita tugasnya tidak bikin jalan Pak, tapi memperbaiki atau rehab jalan. Jadi ngecor, talut itu tugas dari pemerintah. Kalau membikinnya tetap kewenangan dari desa Pak. Panjenengan Pak adalah tentulah paham ya. Jadi kalau membuat jalan dan lain sebagainya jenengan, dan nanti kalau masalah ngapik nonil itu tugas kita, betul nggih. Jadi kita siap untuk ajukan aja Pak, nanti hajarnya. Untuk rumah LHT pertama adalah panjenengan cek di dinas sosial. Kalau sudah ada langsung berikan ke saya Pak. Bu Sumarwati RT 1 RW 2 desa Dugo apa? Desa Danyang Mulyo. Kalau belum, ajukan Pak, nanti tak kawalnya. Tapi ini harus cepat. Ini saya memang kemarin dikasih waktu sampai akhir bulan atau awal bulan depan selesai Pak. Karena memang untuk 2025. Tapi intinya saya target, karena ini nggak banyak demand yang mau Pak. Karena banyak semaido dan kadang-kadang ono gagal dan sebagainya, tapi saya enggak. Nah ono saya bilang ada, enggak tak boleh no. Intinya saya bisa ribuan daripada rapi cipok orang tak cipok pulau nek loh. Ya Pak, wes masalah lain monggo. Ini tadi ada 20, ada 50, ada 140. Tapi ini memang harus hati-hati Pak, karena sangat sensitif. Harapannya sopanan lah untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Kata untuk jalan CUT dibikin, dikasih SK atau disahkan untuk mekanisme Pak Inggi yang lebih tahu. Nanti untuk ngecore, untuk aspal itu apanya serahkan ke saya Pak. Nanti ngabari kula nggih. Ngaten nggih. Cekap Bapak Ibu. Cekap kula nyuwun doa Pak Jagem. Doa semoga berkah dan seduluran selawase tidak pernah luntur sampai kapanpun. Waktu saya kembalikan monggo. Nggih. Monggo acara selanjutnya penutup. Monggo. Pin waktu dan tempat. Kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana akhirina wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in amal karim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa tuqbila biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaitan khana binnaka ala zarra tubayyibuna biha ghayat min jami'il kharati bil hayati wa abadal mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka wa tawasulika bin nabi rahmah ya Allah. Ngadai pemimpin takbir kaum itu kita sedaya saged dipercaya panjenengan pun jaga dipercaya lan kita sedaya dipun bahagiakan saking panjenenganipun. Ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Mudi. Acara selanjutnya yaitu nembah nuwun sampun sugeng kundur sugeng Bapak nggih malih untuk kedepannya sedulur Sugiarto selawase terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Pembagian Isya.